Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih bertemu dengan Ibu dengan mata pelajaran Agama, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari ketua kelas silakan memimpin doa. Marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca surat pendek bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa larawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Oke, sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia, mari kita berdiri sejenak bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Yuk, silakan berdiri, Nak. Padamu negeri kami berjanji, Kami berbakti. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali, Nak. Ibu mau mengetahui pemahaman kalian satu persatu. Ibu bagikan kertas, silakan dikerjakan sesuai kemampuannya ya. Kerjakan sendiri. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ibu absen dulu satu persatu ya. Sally, Indri, Sesa, Tata ya.
Ada yang ini selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Perilaku yang menyimpang. Ya, perilaku yang menyimpang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang menjauhi zina. Apa itu zina? Perbuatan yang keji. Setelah mempelajari pelajaran zina, Ibu harap tujuan dari pembelajaran zina, Ibu harap yang pertama, kalian mampu menghindari zina yang marak di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kalian mampu menyajikan paparan dari bahaya dari zina. Oke. Coba Ibu mau nanya sama kalian. Yang pertama, mengapa zina itu dilarang oleh agama? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merusak moral. Merusak nama baik saudara, keluarga, diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, apa saja yang termasuk kategori dari perbuatan zina? Seks bebas, terus narkoba, berpacaran, zina mata, jadi pergaulan bebas. Jadi semua itu adalah termasuk kategori zina. Oke, selanjutnya Ibu akan melihatkan video. Kalian amati ya. Juli, capek nih, istirahat dulu ya. Iya dah. Tapi kamu suka kan? Juli, kayak ada suara di gubuk itu. Masa sih? Coba kamu periksa. Asya. Iya sih. Iya, tenang aja. Kamu bisa. Mereka berdua nggak pakai celana. Guess what, Juli? Sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin. Ayo cepetan sebelum tuh. Yang bener aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya bahasnya? Mumpung masih pemanasan. Pemanasan? Kan di sini emang udah panas. Terserah deh, cepetan samperin. Tunggu dulu, kayaknya ada gempa bumi deh. Udah, nggak apa-apa. Tanggung nih. Pakai celana kalian atau mumpung ini aku untungkan. Sepertinya ada yang melihat kita. Ayo cepetan. Iya, ya, bentar. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Hah? Kami Dengar, laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaan ya begini jadinya. Setan selalu menggoda untuk berbuat zina. Emang masalahnya apa sih kalau zina? Kan suka sama suka. Tenang Juli. Masalahnya, apakah kalian siap menerima murka Allah kelak di akhirat? Kemudian aku menengoknya. Lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah pezina. Tidak, aku tidak mau. Jika begitu, segeralah bertobat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Baiklah, ya sudah, aku permisi dulu ya, antarkan dia pulang. Gak bisa. Hah? Kenapa? Nanti berduaan lagi, dosa lagi. terus gimana aku pulangnya? Suruh kerabatmu yang menjemputnya. Jangan sampai syaitan kembali memperdaya kalian. Oke, itu adalah video tentang menjauhi zina. Kenapa tadi zina itu dilarang? Karena perintah oleh Allah. Maksud dari video tersebut apa? Jangan berbuat zina. Terus jangan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
Oke, selanjutnya Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari zina. Zina adalah perbuatan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dalam Islam, zina itu merupakan salah satu dosa besar yang dilarang secara tegas dan Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis zina itu ada dua. Yang pertama itu adanya zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Jadi si laki-laki dan perempuan sudah menikah, mereka melakukan zina. Itu namanya zina muhson. Sedangkan zina khairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah, masih gadis atau jejaka, dia tidak punya istri dan tidak punya suami. Itu namanya zina khairu muhson. Selanjutnya itu ada dampak dari zina. Zina, dampak yang pertama itu adalah dari dampak agama, mendapat murka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dosa besar dan berpotensi menghilangkan keberkahan di dalam hidupnya. Dampak di sosialnya akan menjadikan kerusakan moral, kehancuran keluarga dan terjadinya konflik sosial. Dan dampak dari psikologis yaitu rasa bersalah, dia depresi dan kehilangan harga diri. Sedangkan dampak dari kesehatan itu dapat menyebabkan resiko penyakit menular secara seksual. Selanjutnya hukuman zina dalam Islam. Yang pertama itu bagi pezina muhson, yaitu dihukum rajam atau dilempari hingga meninggal. Dan bagi pezina khairu muhson yaitu hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Selanjutnya upaya kita untuk menghilangkan zina, yaitu yang pertama kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memperbanyak ibadah dengan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, zikir, dan berpuasa. Yang ketiga, memilih lingkungan yang baik, yaitu bergaul dengan orang-orang yang baik. Upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu menjaga pergaulan, yaitu menghindari hubungan baik yang tidak diperlukan dengan lawan jenis. Yang terakhir, jika kalian sudah mampu, kalian boleh namanya menikah untuk menjaga diri dari godaan hawa nafsu. Yang terakhir itu adalah taubat dari zina. Bagi yang pernah terjerumus dalam perbuatan zina, Islam itu membuka pintu taubat sebesar-besarnya. Yang pertama, taubat yang diterima harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu dia menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan melakukannya lagi. Yang kedua, berhenti dari perbuatan zina. Yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir, memperbaiki diri dengan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian diskusikan LKPD yang akan Ibu bagikan. Kelompok pertama itu Maika, Meli, dan Dina. Itu membahas tentang pengertian zina. Nanti silakan duduk per kelompoknya masing-masing ya, Nak. Yang kedua itu
Kelompoknya dari Juwita, Naila, Indri, dan Sally, yaitu membahas tentang apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari zina. Dan kelompok terakhir itu kelompoknya dari Tata, Sesa, dan Eva membahas tentang bahayanya jika kita berzina. Oke, sebelum membagikan silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Mbak pindah ke belakang. Geser. Ayo deh, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan Mbak. Di madep situ ya. Oke, kelompok 1 membahas tentang ini ya Mbak, LKPD-nya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kelompok 2 membahas tentang apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari zina ya. Dan kelompok 3 silakan didiskusikan tentang bahaya dari berzina. Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Mbak, bisa nggak? Bisa. Oke, ada yang belum paham? Oke, gimana? Ada merasa kesulitan? Enggak ya? Oke, didiskusin deh ya sama teman-teman, sama kelompoknya. Udah, apa? Bercanda. Oke, bisa ya? Ya, diskusikan. Lanjutin ya diskusinya. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya, Nak.
Udah semua, Nak? Oke, sekarang kita presentasikan satu-satu ya dari kelompok pertama. Silakan maju kelompok pertama. Oke, silakan sampaikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian zina. Zina adalah hubungan selayaknya suami yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. Contoh perbuatan zina: berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis. Izin menjawab dari kelompok dua. Ada dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 2. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh saudari kami Sesya. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari zina? 1. Memperkuat iman dan takwa, menjauhi situasi yang membawa kepada zina, menjaga pergaulan yang baik, mengendalikan nafsu, memperkuat pendidikan agama, mengikuti pedoman ajaran Islam dalam memilih pasangan, berpikir tentang akibat dan konsekuensi, berkonsultasi dengan orang yang berilmu, menjaga cara berpakaian, bertaubat dan meminta perlindungan kepada Allah. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liandrini dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa menghindari zina itu penting? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sali. Karena satu, perintah langsung dari Allah, yang kedua melindungi kehormatan dan harga diri, yang ketiga menghindari dampak buruk di dunia. Cukup. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Yang jelasin siapa? Yang jelasin sampai saya. Oke. Agak mundur sini. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liang Greni dari kelompok 3 sebagai moderator.
Saya Indriati sebagai pembaca. Saya Juta Lestari sebagai penjawab. Saya Nela Fadil sebagai mempelai. Bahaya dari zina dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual, dapat menyebabkan infertilitas, dapat menyebabkan kematian, menimbulkan masalah emosional dalam psikologis, merusak hubungan pernikahan, keluarga dan masyarakat, menghilangkan martabat dan harga diri di masyarakat, membawa pelakunya pada kemiskinan, akan mendapatkan azab yang amat keras, menghilangkan cahaya wajah, akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Nama saya Ida Abiasi dari kelompok 1. Izin bertanya, kenapa zina menghancurkan kehormatan dan harga diri? Izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Karena zina membuat pelakunya kehilangan kehormatan di mata masyarakat, baik individu dan keluarga sering tercoreng akibat dosa ini. Cukup. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau mahram. Ya. Zina itu ada berapa tadi? Ada 2. Jadi zina itu ada 2. Yang pertama yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, kenapa zina itu penting untuk kita menghindari dari perbuatan zina? Karena itu akan membuat dampak buruk bagi diri kita sendiri, orang lain, dan masyarakat. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan LKPD-nya atau tugas diskusi mappingnya silakan dikumpulkan. Oke, selanjutnya yaitu kita ketemu minggu depan dengan membahas tentang akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak yang tercela. Besok kita lanjut dengan materi tersebut. Oke, silakan kita siap-siap ke tempat duduknya masing-masing. Oke, silakan ketuanya tutup. Teman-teman, sebelum pulang dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.